Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat ya. Kegiatan saya pada pagi hari ini itu mengecek ya perkembangan dari tanaman jagung yang kemarin itu sudah dilakukan penyulaman. Penyulaman itu artinya menanam jagung yang tidak tumbuh ataupun mati ya, kemudian ditanam dengan bibit yang baru supaya nanti tumbuh. Nah, penyebab dari tanaman jagung yang tidak tumbuh itu banyak sekali ya. Salah satu mungkin karena kontrol air, mungkin karena tergenang air, atau mungkin gangguan hama atau hewan, atau mungkin juga kelupaan. Nah, pada pagi hari ini tuh saya mau ngecek dan alhamdulillah ini perkembangannya bagus sekali. Kita ketahui bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan setelah dilakukan penyulaman itu adalah dipastikan bahwa gulmanya itu tidak tumbuh. Di beberapa tempat ini memang rumput ya, gulma itu tumbuh cukup subur ya, dan nanti ini bisa mengganggu dari perkembangan tanaman utama. Kenapa? Karena dengan adanya gulma-gulma seperti ini itu menjadi kompetisi bagi tanaman utama, yaitu jagungnya. Kompetisi dalam hal penyerapan unsur hara ya, kompetisi dalam hal penyerapan unsur hara, baik itu unsur hara yang ada di dalam tanah yang bawaan ya, ataupun unsur hara dari intervensi-intervensi seperti pemupukan. Nah, itu nanti akan kalah dengan rumput atau gulmanya. Yang kedua mungkin kompetisi dalam hal air ya, pengairan itu ya, mungkin yang mendapat manfaat dari pengairan malah rumputnya. Dan yang ketiga kompetisi dalam hal itu mendapat pencahayaan sinar matahari ya, karena mungkin gulmanya yang semakin subur karena mendapatkan pencahayaan yang lebih banyak daripada jagung itu sendiri ya. Oleh karena itu kalau dilihat dari depan sini, yang mungkin banyak itu adalah rumputnya, harus waktunya untuk nyemprot rumput. Ini kemarin sudah dipupuk dan alhamdulillah ini pupuknya sudah merasuk. Indikator dari pupuknya merasuk itu adalah satu, warna daunnya itu menjadi hijau ya. Tapi di sini ada beberapa yang memang tingginya tidak sama ya. Misalnya ini ya, misalnya ini tingginya tidak sama ya, karena ini adalah hasil dari penyulaman tadi ya. Makanya kalau misalnya segera tahu banyak yang tidak tumbuh, itu harus cepatnya dilakukan penyulaman. Kenapa? Supaya nanti tumbuhnya itu seragam, tumbuhnya itu sama, jangan sampai tercentit ya. Kalau kita terlambat dalam hal melakukan penyulaman, nanti ya kalau besarnya itu tidak akan sama, yang satu sudah berbuah, yang satu belum, yang beberapa sudah waktunya dipetik, dipanen ya, karena tadi terlambat dalam hal penyulaman, akhirnya ada beberapa yang masih belum berbuah. Ini pentingnya tepat ya. Selain saya mengatakan tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis. Tepat waktu dalam penyulaman, tepat cara dalam penyulaman, juga tepat dosisnya di dalam penyulaman, dimana dalam satu lubang itu diisi sekitar 2 atau 3 biji. Dan alhamdulillah sekarang ini orang petani mengatakan tiris ya, cuma hanya masalahnya di gulma. Ini nanti beberapa ke depan nanti akan saya lakukan penyemprotan terhadap gulma. Kemarin itu dilakukan pemupukan yang masih pertama teman-teman ya, masih pemupukan yang pertama ya. Dan alhamdulillah ini sudah bagus. Dan di tanaman tetangganya ini juga ditanami padi ya. Kemarin saya katakan bahwa sebetulnya sebelum kita melakukan penanaman, kita tuh harus komunikasi dengan tetangganya tuh mau ditanam apa. Kalau ditanam jagung itu aman, kalau tetangganya ditanam padi, kita menanam jagung itu akan potensi sangat terganggu. Siapa yang dirugikan kemungkinan besar adalah tanaman jagungnya. Kenapa? Karena keterembesan air dari sebelah. Satu sisi padi memerlukan banyak air, apalagi kalau saat daun itu memerlukan banyak air. Sementara di sisi yang lain tanaman jagung misalnya masih kok belum tumbuh, masih kecil, apalagi masih dalam proses benih, itu kalau terendam itu bisa dipastikan insya Allah pasti tidak bisa tumbuh, atau kalau tumbuhnya tidak bisa maksimal. Itu teman-teman ya. Yuk kita lakukan penjagaan berikutnya.